Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mengundang Bang Farul Razi, Ketua DPD 1 DPD RI, untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya dan sejauh mana pengawasan yang dilakukan terkait dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini. Silakan Bang Farul Razi menyampaikan pemikiran 10-15 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Presidium, hadir juga Kanda kita, Viva Yoga. Mohon maaf tidak bisa bersama di ruangan Majelis Nasional kami. Kemudian ada Bang Sekjen kita yang juga sudah berada di sana. Saya ingin bergabung di sana, tapi mohon maaf karena harus memimpin rapat terkait dengan daerah kepulauan. Dan yang spesial juga ini buat moderator kita ini, ya, Bung Lukman dan teman-teman lainnya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih buat seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Mohon maaf tidak bisa bersama di sana. Namun ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Tentunya kita berharap kemarin kita sudah hubungi Pak Menteri. Kita harapkan nanti Pak Menteri bisa bergabung di acara ini terkait dengan adanya program pemerintah berkaitan dengan transformasi digital nasional 2021-2024. Ini sangat menarik sekali kalau publik bisa mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan oleh kementerian. Baik, tidak ada masalah, saya lanjutkan saja. Intinya adalah ada kebutuhan, ya, Republik kita ini membutuhkan sebuah program yang sangat besar, yaitu transformasi digital nasional yang sudah dicanangkan tahun 2001-2024. Tentunya ini menjadi sebuah kebutuhan kita bersama agar bagaimana tentunya Republik yang sangat besar seperti ini, ya, kita mampu melindungi warga negara kita dari permasalahan-permasalahan hukum dan sebagainya. Tentunya semua orang hari ini tidak sadar, ya, kalau selalu di media sosial, di handphonenya itu selalu menerima tawaran-tawaran atau broadcast-broadcast yang sebenarnya tidak kita inginkan. Nah, ini menunjukkan ada hal kebocoran yang hari ini tanpa kita sadari terpublish. Nah, mungkin kita lupa misalkan pada saat kita sedang mengisi form, ya, atau misalkan kita sudah mengisi berbagai aplikasi-aplikasi pendaftaran yang kita memasukkan nomor HP, identitas kita, NIK kita. Nah, yang menjadi masalah adalah sejauh mana data-data yang sudah kita berikan itu tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memang menggunakan nomor-nomor pribadi kita yang sekarang sudah bisa di hack, ya. Bahkan kami di DPD sering sekali mengalami beberapa anggota DPD yang nomornya itu di cloning gitu. Kemudian dihubungi ke orang lain untuk minta uang dan sebagainya. Bahkan dia bisa masuk kepada sistem perbankan. Tanpa kita sadari, uang kita yang ada di rekening berkurang, kita transfer ke nomor transaksi yang kita tidak tahu. Nah, ini menunjukkan satu praktek yang sudah lazim tanpa kita sadari. Harus segera ada tindakan dari negara. Sejauh mana negara hadir di dalam melindungi perlindungan data-data pribadi. Apalagi saat ini, ya, mohon maaf, ada dua hal yang saat ini menjadi hasil investigasi dan temuan kita. Yang pertama adalah mengenai data perlindungan diri, ya, perlindungan pribadi kita yang ada di website kita. Itu juga data itu sempat tersebar. Ini menunjukkan bahwa Peduli Lindungi saja yang merupakan produk negara ini sangat rentan dimasukkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil akses dan sebagainya. Jadi perang hari ini adalah perang informasi dan perang teknologi. Siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai dunia hari ini. Itulah filosofi yang kita dapatkan. Begitu pentingnya sebenarnya transformasi digital, namun tidak sebanding dengan persoalan hukum, ya, yang saat ini menurut kita negara sangat melakukan omission, pembiaran, seakan-akan semua baik-baik saja, padahal perlindungan data pribadi ini menjadi penting. Oleh karena itu kami dari DPD RI, ya, dan dukungan dari Majelis Nasional kami untuk terus memperjuangkan agar RUU perlindungan data pribadi ini segera bisa bisa segera disahkan. Nah, yang lebih menarik adalah baru saja, ya, kita punya Badan Sandi dan BSSN itu juga websitenya itu sempat down, ya.
dan saya sempat mengeluarkan statement bagaimana lembaga negara yang begitu besar itu bisa dihack oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan hari ini setiap hari itu terjadi perang digital, perang yang sangat luar biasa. Itu bisa kita saksikan bagaimana dunia hari ini berperang secara digital. Nah, menunjukkan bahwa sebenarnya kita sebagai negara yang berdaulat, Indonesia sebagai negara yang memiliki sebuah integritas yang kuat, tidak membiarkan proses ini berjalan dengan natural saja, karena akan sangat berdampak dan membahayakan nasib bangsa Indonesia sendiri. Jadi berbicara digital juga berbicara kedaulatan. Bukan hanya bicara tanah, bukan hanya bicara udara, bukan hanya bicara laut, tapi juga kita berbicara mengenai teknologi hari ini yang memang harus kita dukung, ya, lembaga-lembaga negara yang memang bertanggung jawab terhadap bagaimana kondisi digitalisasi Indonesia hari ini. Nah, terkait dengan itu, tentunya kami berpikir membutuhkan sebuah terobosan, artinya negara hadir di dalam melindungi perlindungan data pribadi masyarakat yang sebenarnya ini menjadi kebutuhan. Di sisi lain, pandemi hari ini menunjukkan kepada publik, kepada dunia bahwa terjadi perubahan paradigma dari pendekatan fisik menuju pendekatan digital. Salah satu adalah seminar yang kita laksanakan. Kalau dulu rasanya seminar secara virtual atau online, ya itu sesuatu yang sangat agak sedikit jarang dilakukan. Namun saat ini seminar maupun pertemuan maupun kegiatan-kegiatan lainnya sudah dilaksanakan secara virtual atau secara online. Oleh karena itu, pandemi hari ini merubah karakter kita, merubah sifat kita, merubah attitude kita terhadap cara-cara yang selama ini konvensional kita lakukan, bergeser kepada hal-hal yang sifatnya teknologi dan digital. Nah, oleh karena itu yang menarik di sini kami lihat adalah pemerintah sendiri melaksanakan ada 4 sektor strategis di dalam peta digital 2001-2004 yang menjadi andalan oleh pemerintah, dan ini harus kita support sebenarnya. Oleh karena itu kita berharap Pak Menteri bisa langsung menyampaikan sejauh mana sebenarnya peran kami dan peran lembaga-lembaga negara lainnya yang di mana di situ tersebar banyak sekali alumni-alumni dari HMI yang siap membantu negara, ya, dalam arti mencoba melakukan perlindungan dan juga membackup pemerintah dalam mengkampanyekan maupun dalam mensosialisasikan serta mengembangkan program digital transformasi digital nasional ini. Nah, 4 hal ini yaitu infrastruktur digital, ya tentunya ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, pemerintahan digital. Nah, kita sudah berbicara e-government, kita juga sudah berbicara pemerintah sistem desa pun hari ini juga sudah menggunakan secara e-village dan sebagainya. Kemudian ekonomi digital, ya ini sangat besar sekali, ternyata perputaran uang di dalam dunia digital juga sangat tinggi sekali. Dan terakhir adalah masyarakat digital. Nah, ini yang sering kita menjadi tantangan bagi kita. Apakah masyarakat kita siap dengan kondisi Indonesia hari ini yang mau tidak mau dipaksakan kita masuk di dalam era revolusi industri 4.0. Baik, selanjutnya tantangan di dalam percepatan transformasi digital menurut hemat kami yang sangat penting di sini adalah kita melihat adanya kesenjangan digital atau yang dikenal dengan digital divide, ya, di mana infrastruktur teknologi informasi komunikasi baik berupa jaringan internet dan kecepatan internet serta ketersediaan listrik maupun perangkat digital itu belum sepenuhnya merata di setiap daerah. Aceh, Papua, dan daerah-daerah terluar Indonesia, daerah-daerah pinggiran. Saya juga baru pulang dari Entikong di Kalimantan Barat. Ya, bagaimana ketika kita masuk di perbatasan Entikong dengan Kuching di Malaysia, itu sinyal kita sudah hilang. Bahkan kita ingin menyampaikan perlunya provider di sana, ya, kemudian infrastruktur digital yang harus dibangun agar ya masyarakat lebih familiar menggunakan digitalnya versi Indonesia bukan versi Malaysia gitu. Ini menunjukkan sebenarnya persoalan kedaulatan di daerah pinggiran perbatasan ini juga harus menjadi hal yang konsentrasi sangat penting. Nah, yang menarik di sini adalah ada 83.218 desa di Indonesia, terdapat 12.548 yang belum terjangkau internet. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tertinggal dengan negara-negara lain yang harusnya di Asia Tenggara. Indonesia sudah meliding di dunia teknologi, namun ada beberapa desa yang jumlahnya tidak sedikit, ya, 12.548 itu masih belum terjangkau dengan internet dan sebagainya.
Kemudian ada 3.435 desa atau kelurahan yang merupakan wilayah non 3G. Nah, ini kecepatan internet yang masih rendah ya. Kemudian mengacu data speed test dari Global Index pada Januari 2000 speed test Global Index itu Januari 2020 secara nasional Indonesia memiliki kecepatan akses internet mobile broadband itu dengan kecepatan download rata-rata 14,16 kemudian uploadnya juga 9,50. Ini menunjukkan Indonesia itu berada di peringkat 120 dunia. Ini jauh sekali. Oleh karena itu, satu sisi negara membutuhkan sebuah percepatan transformasi digital yang sangat masif dan cepat, tapi di sisi lain kita tidak didukung oleh infrastruktur teknologi yang informasi komunikasi yang mampu mengakomodir bagaimana menghilangkan gap ya antara kesenjangan digital yang terjadi saat ini. Kemudian juga di sisi lain sumber daya manusia di bidang teknologi digital juga sangat membutuhkan. Oleh karena itu, kita sebenarnya memberikan apresiasi kepada Kementerian Informasi dan Komunikasi memiliki program Digital Talents ya, melahirkan banyak sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan sumber daya di bidang teknologi digital. Bahkan Majelis Nasional KAHMI sendiri telah meluncurkan Universitas Insan Cita ya, yang merupakan universitas digital yang sangat luar biasa saat ini. Saya pikir ini bisa disinkronisasikan bagaimana adanya MOU antara UISI dan juga Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait dengan melahirkan banyak para digital talent di seluruh Indonesia. Nah, transformasi digital itu membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit tentunya, dan juga mereka harus paham bagaimana dunia digital yang berkembang saat ini. Namun di sisi lain memang kapasitas digital itu sangat mutlak dilakukan, walaupun kondisi saat ini secara objektif pemerintah Indonesia tentunya harus melakukan tindakan yang cepat dan masif dalam meningkatkan kapasitas digital itu sendiri. Nah, di sisi lain juga ada 4 sektor strategis yang digagas oleh pemerintah. Nah, ini harus kita dukung tentunya, adanya infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Itu membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan pelaksan dan dalam melaksanakannya. Apalagi HMI sendiri sebagai organisasi yang besar di Indonesia dan memiliki kader di seluruh Indonesia itu mereka sangat familiar. Lebih dari 90% mereka sudah sudah berhadapan dengan media sosial dan memiliki penguasaan terhadap digital. Jadi sebenarnya potensi ini yang harus kita sinergiskan. Bagaimana kekuatan kami dengan kekuatan Kementerian Komunikasi Informasi dalam mensupport negara dalam memperkuat transformasi digital yang saya sebutkan tadi. Kemudian pilihan kebijakan dan strategis yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dengan program-program pengembangan sumber daya manusia itu tentunya perlu kita perluas dan semakin diperbanyak dan merata seluruh daerah. Jadi tidak terfokus di Pulau Jawa saja, ini mohon maaf. Jadi bagaimana program ini mampu dirasakan di Papua, di daerah-daerah perbatasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap dalam diskusi hari ini, seminar hari ini, bisa kita tindak lanjutkan adanya MOU misalkan dengan Majelis Nasional KAHMI, dengan Kementerian Komunikasi Informasi, bagaimana kita bisa melahirkan para talent digital talents ya, leadership yang ada di daerah-daerah perbatasan. Nah, semuanya itu, semua anggota semua masyarakat yang berada di sana tentunya akan sangat antusias dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh kementerian. Nah, terkait dengan permasalahan tadi, kita melihat ada satu kebutuhan yang sangat mendesak. Hanya Indonesia yang belum memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi. Artinya ini sudah sangat tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, Asia, dan negara luas umumnya gitu. Jadi artinya ya, apa yang dilakukan oleh negara di dalam kehadiran negara dalam mendukung adanya transformasi digital, salah satunya adalah perlindungan terhadap citizen itu sendiri, warga negara itu sendiri. Nah, hari ini yang terjadi adalah, mohon maaf, dengan adanya maraknya pinjaman online, ini kan semakin marak masif yang sebenarnya dibiarkan oleh negara juga, akibatnya terjadi kebocoran-kebocoran data serta terjadinya data-data yang sebenarnya kita tidak sadar ketika kita meregistrasi ya, bahkan ketika masuk mall pun kita harus scan barcode dan sebagainya, itu data kita diambil. Ya, apalagi kita ketika
ingin melakukan transaksi dan sebagainya. Data itu kalau disalahgunakan itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu saya melihat RUU perlindungan data pribadi yang dimana di DPD saya sebagai ketua timjanya ya saat ini sudah 4 tahun lebih bertarung di parlemen bagaimana RUU perlindungan data pribadi ini untuk segera disahkan. Nah, saya berharap dengan diskusi ini ada tekanan dari Majelis Nasional kami kepada DPR ya dan juga kepada pemerintah agar segera RUU perlindungan data pribadi ini bisa segera disahkan. Nah, RUU perlindungan data pribadi disusun itu dengan harapan lahir suatu pengaturan yang dapat memberikan rasa aman dan jaminan hukum perlindungan. Jadi ada 2 hal. Kita itu sebenarnya nggak safety, nggak aman dengan adanya perkembangan teknologi hari ini. Dan juga kita merasa tidak ada jaminan hukum terhadap kita-kita hari ini yang secara warga negara itu data-data pribadi kita yang tersebar secara publik. Bahkan, mohon maaf, nomor NIK KTP-nya presiden pun ya bahkan surat kartu vaksin presiden pun itu tersebar di media sosial. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan itu sangat rentan dilakukan oleh siapapun. Bahkan hari ini anak SD pun yang sudah bisa menguasai teknologi, dia bisa menghack ya, dia bisa masuk kepada satu sistem data, hanya mengetahui data informasi, apalagi hari ini dipraktekkan di dalam media sosial. Kita selalu menunjukkan kepada media sosial, lokasi tempat tinggal kita, ibu kita, tanggal lahir kita, dan sebagainya, itu akhirnya bisa terrekod dan bisa membongkar semua data-data pribadi yang sebenarnya negara benar-benar harus bisa melindungi sejauh kondisi yang hari ini memang begitu cepat berkembang. Perlindungan data pribadi ini ya tentunya akan melindungi hak-hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi. Nah, ini juga apalagi semangat Indonesia hari ini untuk mencoba mensinergiskan antara satu sistem dengan one number, one identity ya. Jadi satu nomor identitas kita, nomor KTP kita, nomor NPWP kita, dan nomor-nomor lainnya itu dalam satu nomor untuk menunjukkan satu identitas kita. Nah, ini akan terintegrasi ke kantor kepolisian, ke jaksa, ke pajak, kemudian ke perbankan dan sebagainya. Ini menunjukkan kita sudah siap sebenarnya masuk di era yang disebut dengan era masyarakat 5.0 atau 5.0 society. Nah, norma pengaturan terkait dengan perlindungan data pribadi selama ini belum diatur ya oleh undang-undang, masih parsial dan sektoral, tersebar di beberapa perundang-undangan. Oleh karena itu, kita melihat DPD yang merupakan perwakilan daerah, kita juga melihat banyak sekali daerah-daerah yang merasa terancam dengan adanya perkembangan teknologi hari ini, dengan adanya hilangnya data dan sebagainya, kemudian artikulasi daerah hari ini yang disampaikan kepada DPD ketika kita turun ke 34 provinsi, yang mereka sampaikan adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah itu terkait dengan perlindungan data pribadi. Kemudian data pribadi juga memiliki kaitan erat dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Nah, ini sangat penting. Oleh karena itu, domain inilah yang menjadi tupoksi dari DPD untuk masuk menjadi legal standing di dalam memperjuangkan undang-undang RUU ini menjadi undang-undang. Nah, pandangan kita jelas bahwa perlindungan dan jaminan keamanan terhadap data pribadi sebagai pengakuan dan penghormatan sebagai hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu tidak bisa dipungkiri, dan RUU ini juga kita melihat tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Perlu adanya perlindungan data pribadi adalah merupakan bagian dari salah satu HAM itu sendiri, hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh konstitusi. Ya, oleh karena itu kita berpendapat saat ini adalah bagaimana landasan hukum yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi itu dimanapun data pribadi tersebut itu berada. Oleh karena itu kita sudah mencoba melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sejumlah regulasi yang ada. Diperkirakan ada 31 undang-undang yang berkaitan dengan data pribadi. Oleh karena itu bagaimana ini bisa menjadi sebuah undang-undang yang sifatnya itu lebih menyeluruh di dalam mengakomodir permasalahan-permasalahan digital hari ini. Juga tidak tumpang tindih antara kewenangan dan kelembagaan yang menangani perlindungan data pribadi. Jadi saya anggap perlindungan data pribadi ini yang ada di daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar sebagai wujud perwujudan kehadiran negara di wilayah perbatasan juga menjadi sangat penting, di mana pemerintah daerah
ya, dalam melakukan upaya perlindungan data pribadi juga menjadi satu kebutuhan mendesak untuk segera kita tunjukkan kepada publik bahwa peran sangat signifikan dan sangat penting. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan perlindungan dan keamanan data kependudukan untuk kepentingan pemilu dan pilkada. Jadi tidak setiap pilkada, tidak setiap pemilu datanya itu berubah-ubah. Karena apa? Karena kita tidak memiliki data yang tidak sinkron antara KPU, antara Mendagri, antara Kesbangpol tidak sama, antara kependudukan. Itu terkadang itu selama ini ya pengalaman kami selama beberapa kali pemilu dan pilkada, datanya itu selalu berbeda antara satu instansi dengan instansi lain. Oleh karena itu kita butuh satu database kependudukan yang sama, ya, di mana itu bisa dipergunakan untuk pemilu pilkada dan itu sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tentunya kita dapat memberikan dukungan terhadap penguatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi digital. Ini penting. Kita sudah tidak menggunakan uang cash lagi, ya, selalu menggunakan sistem digital. Kemudian ekonomi digital juga sangat masif sekali, perputaran uang di Indonesia dan di dunia itu sangat tinggi sekali di dalam transaksi ekonomi digital. Kemudian industri teknologi informasi lokal dan daerah yang berdaya saing sebagai faktor pendukung perkembangan industri nasional juga sangat menjadi kebutuhan dan sebuah tantangan yang hari ini benar-benar harus disiapkan. Oleh karena itu, memastikan bahwa penegakan hukum di dalam undang-undang ini menurut kami menjadi sangat penting. Harus diatur juga bagaimana keadilan di dalam proses dalam nomenklatur undang-undang itu sendiri, dan yang sangat penting adalah sanksi-sanksi, ya. Jadi kita tidak membiarkan mereka-mereka yang sengaja menggunakan teknologi untuk melakukan kriminal, ya, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dan yang terjadi hari ini adalah sanksi-sanksi yang diberikan itu sangat lemah sekali karena memang kita tidak punya dasar hukum yang mampu mengakomodir itu. Oleh karena itu intinya adalah titik krusial dari RU perlindungan data pribadi ini belum disepakati, ya. Dan juga perlunya otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Jadi akan ada sebuah lembaga baru nantinya, lembaga otoritas perlindungan data pribadi yang kami usulkan, dan tentunya ini akan menjadi sebuah lembaga yang mampu memantau dan menegakkan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Baik, sebagai kesimpulan, saya pikir intinya adalah RUU perlindungan data pribadi ini sangat penting. Saya berharap dengan diskusi ini banyak input yang bisa kami dapatkan, dan tentunya kerjasama sinergis antara DPD dan kami serta Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informasi bukan hanya berhenti di dalam diskusi ini, namun banyak sekali program-program di Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bisa diakselerasikan dan juga bisa diimplementasikan di dalam kegiatan kami dan kegiatan HMI di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farul Rozi, luar biasa presentasinya. Ada 3 poin penting tadi yang beliau sampaikan, bahwa kami tidak sebatas diskusi, namun juga harus ada aksi dan advokasi. Jadi kami sangat mengharapkan bridging dari Bang Farul Razi kepada Kementerian Informasi dan Telekomunikasi ini untuk kita bisa tindak lanjuti MOU kita antara kami dengan kementerian terkait Leadership Digital Academy yang sekarang programnya sedang digalakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kemudian kami perlu memberikan pemikiran-pemikiran terobosan terkait pembahasan RUU perlindungan data pribadi yang saat ini sedang berlangsung. Dan yang lebih penting harus kita pastikan, Bang Senator, bahwa pembahasan di DPR RI Komisi 1 ini harus tripartit, yakni DPR RI, DPD, dan pemerintah. Jangan sampai DPD ini ditinggal, Bang. Tolong terus dikawal, sehingga apa yang menjadi pemikiran Bang Farul Razi tadi setelah disampaikan bisa tertuang di dalam norma-norma Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Baik, terima kasih Bang Farul Razi. Mungkin ya, Bang Farul Razi, monitor Bang Farul Razi. Iya, siap. Oke, Bang Farul Razi, silakan Bang Farul Razi menyampaikan closing. Baik. 2 hal saja intinya. Secara utama saya memberikan apresiasi dan
penghargaan yang besar buat narasumber yang memang banyak sekali inspirasi dan masukan yang saya terima, dan kami anggap ini menjadi suatu hal yang penting. Dan tidak ada pertentangan apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan dan urgensi RUU perlindungan data pribadi ini adalah sesuatu yang mutlak untuk segera disahkan. Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi, karena memang pertama adalah kebutuhan yang sangat mendesak, baik itu masyarakat, bukan hanya masyarakat, bukan hanya negara yang punya kepentingan, tapi juga pemilik pemilik usaha dan juga berbagai elemen-elemen yang terlibat di dalam sistem ekonomi dan sistem politik juga merasa berkepentingan terhadap perlindungan data pribadi ini. Jadi saya pikir negara juga tidak melakukan omission, pembiaran, ya, membiarkan proses ini terlalu panjang, akibatnya ini akan menjadi bola liar dan tentunya akan muncul praktek-praktek lagi seperti yang kita hadapi selama ini. Itu yang pertama. Oleh karena itu, yang menjadi solusi kebutuhan adalah regulasi menjadi kunci. Regulasi, ya, dengan dijadikannya RUU ini menjadi undang-undang, ini akan menjadi sebuah jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini memang belum diselesaikan, dan negara itu harus hadir tentunya di dalam melindungi data-data pribadi. Apalagi kita tahu bahwa, mohon maaf ya, HP yang kita pergunakan mayoritas di Indonesia ini menggunakan 2-3 handphone, 3 nomor. Nah, itu juga provider yang kita pergunakan itu ya saham yang dimiliki Singapura, Kanada, itu data kita sudah berada di negara mereka. Kita ini hanya numpang fisik saja di sini, tapi secara pendataan, nah itu sudah berada di luar negeri. Ini menunjukkan sebenarnya data itu adalah kedaulatan. Jadi jangan menganggap data itu sebagai hal yang sepele dan sederhana. Data itu adalah kedaulatan. Jadi kalau kedaulatan kita hari ini sudah berada di negara lain dan ini bisa diperjualbelikan, ya, kadang-kadang kita nggak sadar nih ketika kita vaksin mohon maaf itu antigen pun itu kan harus download itu aplikasi dari perusahaan yang kita daftarkan untuk antigen. Nah, pada saat aplikasi itu kita download, kita harus melegislasi data kita, memasukkan identitas kita, itu secara tidak langsung data kita itu sudah berada di pihak ketiga, dan ini sangat berbahaya sekali kalau ini dibiarkan. Oleh karena itu, bukan berarti saya menganggap bahwa data kita itu boleh dimiliki oleh siapa saja, dan itu dianggap hal yang sederhana. Ini kan mohon maaf ya, ini kan praktek-praktek penyalahgunaan ini kan sudah terjadi masif, tapi ibarat gunung es, kita hanya melihat permukaannya di atas saja gitu. Tapi di bawah itu semua ini sangat masif dan sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu kuncinya adalah regulasi dipercepat. Yang kedua adalah institusi, kelembagaan Kementerian Kominfo juga harus kita perkuat gitu. Tentunya kolaborasi dan koordinasi dengan semua stakeholder, khususnya dengan DPD, DPR, serta kami misalkan, itu juga harus ditingkatkan. Artinya memang Kementerian Kominfo dan Kementerian Kominfo itu tidak bisa bergerak sendiri, membutuhkan dukungan-dukungan ya dari semua stakeholders terkait dengan perkembangan teknologi ini. Salah satunya adalah perguruan tinggi dan kami itu sendiri. Jadi saya pikir kegiatan ini juga harus direspon cepat oleh kementerian, ya. Saya coba akan komunikasi sama Pak Menteri, kalau bisa hasil kegiatan ini jangan hanya menjadi wacana diskusi, tapi juga apa yang bisa menjadi tindak lanjut dari diskusi ini. Artinya kelembagaan Kementerian Infocom kita siap dukung dan kita siap perkuat. Nah, yang ketiga ini penting, masalah budgeting ya. Kita juga harus pikirkan bahwa permasalahan selama ini kan permasalahan anggaran. Kementerian Infocom juga kita tahu betul berapa anatomi anggarannya. Kalau kita berbicara masyarakat digital, kita berbicara infrastruktur digital, itu besar sekali kosnya, tidak terrepresentasi dengan anggaran Kementerian Infocom hari ini yang Menteri Komunikasi dan Informasi itu kecil sekali anggarannya. Jadi mohon dimaklumi juga ketika teman-teman mempresentasikan data-data yang luar biasa, tapi pelaksanaan di lapangannya itu tidak seperti itu, karena anggarannya terbatas. Oleh karena itu ya kita harus dorong ya, baik itu DPD, DPR, termasuk dengan dukungan Majelis Nasional kami, agar anggaran di Kementerian Kominfo itu ditingkatkan supaya infrastruktur digital di daerah-daerah perbatasan, terluar dan sebagainya itu cepat segera selesai dan sebagainya. Desa-desa hari ini yang belum terdigitalisasi itu berkat dorongan dan dukungan teman-teman di majelis kami ya, diperkuat oleh DPD dan DPR, itu akan meningkatkan
anggaran yang ada di Kominfo. Jadi saya pikir kembali lagi ya, koordinasi dan kolaborasi ini menjadi kunci terhadap apa yang akan kita lakukan di masa datang. Saya pikir itu saja. Terima kasih Bung Lukman atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senator. Ini Bang Senator narasumber sekaligus tuan rumah juga. Mudah-mudahan di akhir masa sidang tahun ini pada bulan Desember rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini bisa naik ke rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Ya kalau kita lihat undang-undang di DPR ini bisa cepat bisa lama, Bang Senator. Undang-undang Minerba 10 hari selesai itu. Padahal DIM-nya 947. Ini undang-undang ini sekitar 300-an lah. 317 DIM. Ya, tapi belum separuhnya ini Pak Senator. Nah, tadi Bang Senator juga penting menyampaikan bahwa perlu ada kolaborasi pentahelik. Bukan pentahelik saja, sekarang sudah multihelik ya dengan rumus ABCGM, A akademisi, B bisnis, C community, ya community ini ada KAHMI juga, bagian dari community dalamnya, G-nya government, dan M-nya adalah media massa. Mudah-mudahan kolaborasi